ada penyakit hepatitis. Ya. Ada A, ada B, tadi sampai E. Yang membedakannya adalah cara penularannya. Sehat bersama NK Health. Halo sahabat NK, kembali lagi bersama saya dan Dr. Fahlia. Halo dok, apa kabar? Sehat, gimana kalian semua? Sehat kan? Ya, semoga aja semua yang menonton juga sehat-sehat ya dok ya. Harus, udah lama nih nggak ketemu. Iya. Oke dok, kali ini sahabat NK kita akan bahas topik tentunya menarik juga. Benar. Dan emang juga lagi happening juga nih dok. Benar. Beberapa banyak juga vaksin-vaksin di klinik kita tuh lagi benar-benar banyak yang pesen lah. Oke, dengan penyakit ini ya? Iya betul, makanya nih kita pengen bahas secara detail mungkin ya, secara rinci mengenai hepatitis. Oke. Penyakit hepatitis. Oke, apa yang mau ditahu? Oke, yang pertama, Oke. kita harus tahu dulu apa sih penyakit hepatitis itu. Oke, nih buat kalian, hepatitis itu apa sih? Sebenarnya hepatitis itu dia penyakit peradangan pada hati yang terjadi tuh di hati. Oke. Nah, atau kadang orang menyebutnya di liver, penyakit liver lah gitu. Oh, penyakit liver tuh hepatitis ya? Nah, liver itu bahasa Inggrisnya ternyata hati. Oke, Nah, ya. hepatitis gitu itu infeksi peradangan pada hati gitu. Oke, baru tahu juga nih. Iya. Terus dok? Nah, terus penyebabnya sebenarnya apa sih? Nah, kan kebanyakan orang sih bilangnya kalau hepatitis itu disebabkan oleh virus ya. Iya. Nah, itu benar. Jadi infeksi virus ini tuh disebabkan oleh virus hepatitis A dan B. Kebanyakan orang tahu, padahal itu ada A, B, C, D, dan E. Oh banyak. Banyak, sebenarnya tuh banyak gitu. Cuman memang yang banyak beredar di Indonesia itu adalah A dan B gitu. Okay. Nah, tapi bukan hanya virus doang gitu. Hepatitis itu bisa terjadi karena mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, itu bisa terjadi penyakit hepatitis. Oke. Terus konsumsi makan makanan atau minuman mentah. Contohnya nih, kita kayak beli di pinggir jalan, kita kan nggak tahu ya minuman yang kita beli itu es-esan itu airnya mentah atau matang. Nah, itu bisa beresiko. Nah, terus sama kayak mungkin pekerja-pekerja sosial yang berisiko itu, nah itu bisa kemungkinan terjadinya hepatitis gitu. Jadi berhubungan seksual yang tidak aman juga bisa berisiko terjadinya hepatitis gitu. Oh, ternyata penyebabnya itu banyak dari segala kategori ya dok ya? Iya, bisa dibilang ya. benar. Nah, ini kan tadi ada vaksin, ada penyakit hepatitis. Ya. Ada A, ada B, tadi sampai E. Sampai E. Iya, benar. Nah, untuk kita tahu kita punya penyakit tersebut ini terkena, benar. kategorinya tuh gimana nih dok? Oh, bedanya? Iya, bedanya. Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk gejalanya tuh hampir semua sama. Yang membedakannya adalah cara penularannya. Nah, kalau misalnya hepatitis A itu penularannya adalah dari kontaminasi makanan ataupun minuman. Tapi kalau yang lainnya B, C, D, dan E, nah itu tuh bisa melalui cairan tubuh seperti darah, cairan sperma maupun cairan vagina. Nah, yang membedakannya cara penularannya aja. Tapi untuk gejala dan pengobatannya tuh hampir sama. Hampir sama Iya, ya? benar gitu. Oke, dan semuanya juga ada vaksinnya? Kalau untuk vaksinnya itu hanya, kalau untuk di Indonesia ya setahu saya tuh hanya ada A dan B gitu. Kalau untuk C dan yang lainnya itu belum ada sama sekali. Oke, karena yang Gitu. tadi ya banyaknya kita nih hepatitis itu A dan B gitu ya. Benar. Oke, nah selain tadi penularannya ya dok, kira-kira penyakit hepatitis ini tuh termasuk penyakit turunan nggak sih? Oke. Nah, sebenarnya kalau ditanya hepatitis itu turunan secara genetik sih enggak. Tapi dia itu hepatitis B, A, B, C, dan sampai itu menular. Bisa menular. Oke, Jadi, menular itu, tadi ya. Nah, contohnya nih kalau misalnya ibu hamil, menularnya melalui apa? Yaitu ketika persalinan, ketika di dalam lahir kan pasti akan terkontaminasi oleh darah. Nah, makanya si anak terkena penyakitnya juga gitu. Bukan karena genetik keturunan, bukan. Oke, paham. Karena si ibu, karena tertularnya itu benar, ya. karena si ibunya itu menderita hepatitis itu gitu. Oke, jadi mungkin untuk yang mau melahirkannya apalagi ya, lebih baik disarankan untuk untuk meriksa kali ya. Iya, dok, benar. Jadi kan sekarang kalau misalnya persiapan mau hamil atau lagi hamil itu diwajibkan untuk pemeriksaan darah, hepatitis, bahkan diwajibkan untuk vaksin.
Nah itu supaya untuk Waduh, ilmu mencegah. baru nih, aku baru Iya tahu loh. benar. Jadi sekarang kebanyakan ibu-ibu hamil tuh wajib vaksin hepatitis B supaya nanti tidak menularkan ke anaknya gitu. Oke, walaupun misalnya sudah periksa tapi tidak terjangkit gitu, tetap Iya, harus tetap jaga-jaga lah. pakai vaksin ya. Mencegah lebih baik kan? Oke. Misalnya nih dok ya, ada ibu yang sudah terkena penyakit hepatitis, benar. ya kan? Apakah kemungkinan besar melahirkan itu si bayinya ini akan tertular? Iya, kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Iya, karena kan kontaminasinya itu terkena itu kan melalui darah. Nah, otomatis lah ketika hamil, ketika melahirkan kan pasti akan ada terkontaminasi kan sama darah si anaknya. Nah, iya sih, itu ya, benar ya. itu bisa kemungkinan itu ya. besar pasti akan terkena gitu. Oke, ini tuh bisa sembuh nggak? Oke. Oh, Berat. intinya tuh apa? Berubah warna. Semuanya berubah. Berubah ya, dok, ya? warna terus Sehat bersama NK Health.